Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sobat RP ya? Jumpa lagi dengan saya ya, David Putra dari RP Group. Kita lanjutkan belajar Google Ads yang kedua. Ya, kemarin saya sudah sampaikan pada materi Google Ads 1 kita sudah melakukan riset ya teman-teman ya. Riset pasar, riset keyword untuk wilayah Bogor, ya sekitar Kemang, ya Parung dan sekitarnya. Teman-teman sudah lihat kemarin pencarian 20.000 orang, lalu potensinya kalau 2,5% saya 500-600 orang target pasarnya ya. Lalu kita juga udah lihat keyword-keywordnya ya. Lalu kita sampaikan juga bahwa kemarin kita sudah setting alat pelacakan ya di website, persiapan landing page ya. Saat ini pun landing page sedang dibuat ya, persiapan ya teman-teman. Jadi 2 kali pertemuan itu persiapan yang cukup menyita energi ya bagi orang yang baru pertama kali beriklan dengan cara yang lengkap ya. Karena kalau yang tidak lengkap, yang buru-buru ya dalam 1-2 jam juga bisa tayang teman-teman ya. Tapi ini kita pakai cara yang sesuai standar Google ya, best practice Google ya. Nah, setelah kita buat alat pelacakan, kita buat landing page, tujuannya apa teman-teman? Sampai riset lama gitu ya. Diskusi, ternyata diskusinya lama teman-teman, karena ini berkaitan dengan target pasar dan target penjualan ya, target keyword juga ya. Nah, tujuannya adalah kita mau menunjukkan potensi ke depan itu lebih besar potensi profitnya daripada ruginya ya. Jadi teman-teman mau ya jualan di internet itu pengennya untung gitu ya. Tapi tidak mungkin untung itu tanpa persiapan ya, tiba-tiba jualan cek gitu ya. Tanpa persiapan profit. Nah, kita menekan sekecil mungkin ya, sebesar mungkin ya kerugian ya, menaikkan sebesar mungkin profit ya. Bagaimana caranya? Ya tadi kita sudah siapin keywordnya, target pasarnya, berapa potensi omsetnya, potensi penjualnya, bagaimana alat pelacakan Google-nya, bagaimana buat landing page-nya, copywriting-nya ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan teman-teman apa gunanya ya kalau kita pasang iklan itu butuh persiapan. Pertama, gunanya itu adalah untuk mendapatkan traffic pengunjung yang bagus. Ya, yang istilahnya CTR-nya tinggi, click to rate ya. Nanti silakan teman lihat ya gambar di sini ya di atas. CTR yang tinggi itu akan mengindikasikan pengunjung yang banyak ya. Saya kasih contoh satu teman-teman. Ini ada akun murid RWP ya teman-teman ya. Iklannya sudah berjalan sekitar 3-4 bulan ya. Ini iklannya kayak kami pegang ya, kami bantu. Dalam sebulan terakhir kita laporkan ya nilai CTR-nya 13,61% ya. 13,61% itu udah di atas standar CTR yang bagus ya. Karena CTR yang bagus di Google Ads itu minimal 10%. Nah, ini udah di atas 10% ya. Kalau di bawah 10% gimana? Masih ada pengunjung, tapi potensinya itu lebih bagus kalau di atas 10%. Kita lihat dari CTR 13,61% itu terlihat WA yang masuk itu 116. Konversi WA ini laporan dari iklan Google-nya. Karena kita pasang alat pelacakan tadi. Nah, ini gunanya ya. Kalau kita nggak pasang alat pelacakan, kita nggak akan tahu berapa yang WA. Apalagi bagi kami yang megang iklannya. Kami nggak tahu berapa yang WA. Tapi dengan adanya alat konversi ini, pelacakan ini, kami bisa cross-check klien di grup. Kita katakan, Bu, Pak, ini ada 116 yang WA, bener nggak? Nah, sebulan. Atau per hari kita laporkan, Bu, ini ada 5 WA, ini ada 3 WA, ini ada 2 WA. Dicek lagi ya, karena beda 1 WA, kadang bisa 2 WA. Yang penting konversinya nggak jauh dari real. Kenapa? Karena di Google ini akan ada perbedaan sedikit antara yang real itu berhubungan sama alat ya, alat WA ini kalau orang nggak tekan tombol send mungkin nggak kedetek ya, karena itu punya meta ya. Tapi kalau tekan tombol send dengan tekan tombol di web, klik WA itu kedetek ya. Oke teman-teman, ini satu ya. CTR yang bagus itu mengindikasikan pengunjung yang banyak, dan pengunjung yang banyak potensi untuk yang WA atau yang prospek yang masuk itu juga banyak. Saya tunjukin yang kurang bagus nih, teman-teman bisa lihat ya di atas itu SEO. Ini kita bicara SEO ya. Kalau SEO itu CTR yang bagus itu 5%. Tapi kita lihat ini CTR-nya itu 0,6% ya, 0,6%. Padahal peringkatnya 6,4 teman-teman, 6,4. Nah, peringkat bagus belum tentu juga pengunjung banyak. Masalahnya di mana nih? Ya, masalahnya itu ada berarti di copywriting-nya, teknik penulisan judul, teknik penulisan deskripsi, keyword target,
itu target pasar ya. Sia-sia teman kalau menulis di website SEO ini kalau peringkatnya bagus tapi yang klik cuma 0, ya. Padahal minimal SEO itu adalah 5% CTR-nya yang bagus. Nah, kita kejar ya. Kalau sekarang 1% misalnya nih ya, 0,6 tanggal 1%. Kita tingkatkan 5 kali lipat jadi 5%. Berarti kan 5 kali lipat pengunjung yang tadinya 354 klik pengunjung menjadi 5 kali lipatnya, kali 5 bisa 1.500 lebih. Bayangin ya, CTR dari 0,6 kalau tingkatin 5 kali lipat, misalnya 5% kalau saya genapin ya, itu total klik bisa menjadi 354 kali 5. Ya bisa 1.500 teman-teman ya. Nah itu nggak sia-sia kita nulis. Makanya penting belajar ilmu CTR-nya di awal ya. Persiapan itu penting, baik SEO maupun Google Ads. Satu lagi saya tunjukin teman-teman, Meta Ads. Nah ini Meta Ads ya teman-teman. Ada Meta Ads dari murid kita juga ya. Itu pengunjung udah 10.000 ya sebulan selama diberi iklan. Tapi yang klik iklannya CTR-nya 0,58%. Nah ini juga masih rendah karena CTR untuk Meta itu minimal 1% sampai 2%. Nah, kalau CTR-nya kita tingkatin 2 kali lipat, tentu pengunjung juga bisa 2 kali lipat ya. Mohon maaf tadi ya, iklannya dijangkau 10.000 ya, 10.000 maaf, 10.000 10 akun, 10.000 orang, tapi yang lihat iklannya cuma 0,58%, nggak nyampe 1%. Ya, dari 100 orang yang lihat nggak nyampe 1 yang klik iklannya ya. Kalau tadi CTR yang 13%, berarti kan dari 100 yang lihat 13 orang yang klik, itu tinggi yang Google Ads tadi ya. Nah teman-teman, 3 ini ya yang paling besar yang sering dipakai orang itu teman-teman harus paham, ngerti CTR-nya. Kalau Google Ads minimal 10%, kalau SEO minimal 5%, kalau Meta Ads minimal 1-2%. Nah kalau teman-teman udah tahu standarnya CTR itu, insya Allah teman-teman kalau beriklan ketika nilai CTR rendah, itu tahu apa sebabnya ya, tentu dengan belajar ya. Ketika nilai tinggi juga tahu, seneng ya, wah ini pengunjung banyak, dan nanti kita akan belajar tentang konversi penjualan nanti ya, atau konversi yang WA. Nah itu saya teman-teman ya, video kedua kali ini semoga teman-teman bisa mengambil pelajarannya, melihat akun iklannya masing-masing, melihat akun SEO nya masing-masing ya, GSC ya, Google Search Console, berapa persen sih nilai CTR-nya ya, sehingga teman-teman bisa menilai, oh ini udah bagus, oh ini belum. Wah silakan ya. Terima kasih teman-teman, silakan bertanya ke kami ya, baik di medsos atau di WhatsApp. Nanti insya Allah akan saya jawab. Mungkin pertanyaan teman-teman bisa jadi bahan untuk video-video selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Yeah.